Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 21. Judul renungan kita pada hari ini adalah bukan basa-basi. Ketika saya dan istri menjalani isolasi mandiri di rumah setelah terinfeksi COVID-19, kami memiliki ruang gerak yang sangat terbatas. Tetapi kami hampir tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang biasanya harus dibeli di pasar. Orang-orang yang dekat dengan kami, yakni anggota-anggota jemaat dan sahabat serta kerabat dengan antusias, menawarkan diri untuk menolong kami. Saya sedang di pusat perbelanjaan, barang apa yang perlu saya belikan? Tanya seorang ibu. Kami mau bawakan apa untuk sarapan? Tanya keluarga lain di suatu pagi. Kami bersedia mengasuh atau merawat anak-anak kalian sampai kalian pulih. Keluarga lain menawarkan. Jangan segan-segan memberitahu jika butuh sesuatu, tegas beberapa orang. Selama ini kami tahu bahwa mereka mengasihi kami, namun pengalaman inilah salah satunya yang membuktikan bahwa kasih mereka bukan basa-basi. Pengalaman ini juga kemudian semakin mendorong saya untuk menegaskan kepada orang-orang yang kami layani. Jangan segan mengabari kami jika ada yang bisa kami bantu. Ini bukan basa-basi, kami serius, ujar saya. Dan itulah yang berusaha kami lakukan ketika ada orang-orang yang memerlukan pertolongan, khususnya bagi mereka yang menjalani isolasi COVID. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma agar tidak berpura-pura dalam mengamalkan kasih. Bukan hanya manis di mulut, tetapi dengan tulus, tidak munafik, tidak ada tipuan di dalamnya, real, apa adanya. Begitulah kasih Allah kepada kita, dan itulah yang Dia kehendaki untuk kita kerjakan senantiasa. Memang, mengasihi itu adalah kata. Memiliki damai Kristus di tengah kesesakan. Mungkinkah itu terjadi? Nah, Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sadis pikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seturumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, engkau menemukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Apakah kasih itu memang bisa pura-pura? Oh, tentu saja. Ketika kasih itu pura-pura, maka itu berarti kita sedang melakukan kejahatan. Tuh, kok bisa? Karena gini ya. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Berarti kalau kasih itu pura-pura, Anda mendekatkan diri kepada hal yang jahat. Dan Anda melakukan kejahatan. Kan kalimat negasinya kan seperti itu. Nah, itulah sebabnya kenapa saya tulis di sini, ketika kasih itu pura-pura, maka itu berarti Anda sedang melakukan kejahatan dan menjauhkan diri dari kebaikan. Kalau dikatakan, apa sih wujud kasih yang pura-pura itu? Jadi seolah-olah mengasihi, tapi tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk kepentingan diri sendiri, bukan murni untuk orang yang dikasihi. Biasanya kasih yang sejati itu kasih yang berkorban. Berarti, kasih yang pura-pura itu adalah kasih yang tidak mau berkorban. Betul ya? Gampangannya kan seperti itu. Nah, pertanyaannya, kasih saudara itu mau berkorban atau tidak? Gambaran kasih yang sejati.
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, saya garis bawahi, saya bold, saya bentuk miring italik gitu ya. Secara umum, ini penting ini ya. Ketika kita mengasihi saudara kita sendiri dengan ketulusan dan tidak pura-pura. Hubungan persaudaraan yang normal adalah hubungan yang saling mengasihi dan saling menghormati. Nah, ketika kita mengasihi saudara kita sendiri dengan ketulusan dan tidak pura-pura, itu menunjukkan kasih yang tulus. Jadi karena hubungan persaudaraan itu normalnya demikian, maka ini adalah gambaran yang paling tepat untuk menunjukkan kasih persaudaraan yang tulus itu seperti apa. Sekali lagi saya garis bawahi secara umum ya. Karena ada saja yang saling saudara, saling seikut ya ada, gitu. Terus kemudian kalimat yang penting di sini adalah saling mendahului dalam memberi hormat. Ini sikap yang rendah hati. Karena jika tidak ada yang mau memberi hormat atau menunggu untuk memberi hormat, maka ini adalah indikasi bahwa orang tersebut sombong. Jadi orang yang rendah hati itu selalu memberikan salam atau hormat pada orang lain. Tapi kalau orang itu merasa dirinya tinggi hati, maka yang terjadi adalah dia itu tidak mau memberikan hormat terlebih dahulu. Karena mungkin berpikir gini, buat apa saya menghormati orang lain yang tidak lebih dulu menghormati saya? Wah, jadi nunggu dia itu dihormati, maka dia baru mau menghormati orang lain. Nah, ini berlawanan dengan ajaran Alkitab ya. 11. Janganlah hendaklah kerajiranmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apa yang membuat seorang itu menjadi luar biasa? Semangat yang berapi-api? Akan mengatasi segala rintangan yang ada? Yes. Yang membuat seorang yang itu menjadi luar biasa adalah ada semangat, ada roh yang menyala-nyala. Karena roh yang menyala-nyala dapat mengatasi segala rintangan yang ada. Di dalam seorang itu melayani Tuhan harus memiliki semangat yang berapi-api. Karena Tuhan sudah melakukan segalanya dengan cara mengutus Yesus untuk mati di salib bagi kita semua yang percaya kepadanya. Jikalau kita sudah menerima apa yang sebenarnya tidak pantas kita terima, apakah kita tetap melayaninya dengan sikap yang biasa-biasa saja? Sudah seharusnya kita melakukan dengan semangat yang luar biasa kan? Semangat yang berapi-api kan? Karena untuk menunjukkan rasa terima kasih kita terhadap segala karya luar biasa yang sudah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu. Nah, ini kita akan membahas 3 sikap yang harus diambil. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, kalau kita lihat 3 aktivitas rohani ini mengindikasikan bahwa mengikut Tuhan itu tidak mudah. Loh, kok bisa? Karena gini ya, konteks ayat ini ditulis itu adalah abad pertama. Abad pertama Romawi dijajah Israel. Di kitab Roma, Paulus dalam penjara. Paulus mengalami kesesakan, ketidaknyamanan, penderitaan gara-gara mengikut Tuhan. Memiliki sukacita. Ya kan, bersukacita lah ya. Sabar dan berdoa adalah sikap yang harus diambil sekalipun berada dalam kesesakan. Saudara, kenapa kok bisa bersukacita, bisa sabar, bisa berdoa di dalam kesesakan? Karena apa? Karena ada pengharapan di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus ada suatu pengharapan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yaitu hidup kekal. Kenapa kok bertekun dalam doa? Karena dalam doa ada relasi yang indah antara orang yang berdosa yang sudah diampuni dengan Allah yang kudus. Karena ada penghiburan di dalam doa. Di dalam Roma 8 ayat 28 menjadi iman kita semua. Yang memberikan penghiburan bagi kita, orang-orang Kristen. Karena Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, semua orang yang percaya kepadanya, yang mengasihinya. Saudara, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
Sekalipun yang sekarang kita lihat mungkin belum ada kebaikannya sama sekali. Tetapi percayalah di balik awan kelabu, selalu ada pelangi terang yang akan menerangi kehidupan orang yang percaya kepada Yesus. Ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saling memperdulikan kesulitan sesama adalah sikap yang harus diambil sebagai orang Kristen. Jadi sikap masa bodoh atau tidak peduli itu adalah sikap yang tidak alkitabiah. Karena ini dikatakan bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Terus kemudian usahakan dirimu untuk memberikan tumpangan. Memberikan tumpangan artinya menjadikan hidup kita menjadi bagian bagi hidup orang lain. Karena menyadari bahwa apa yang kita miliki itu sebenarnya bukan milik kita, tetapi milik Allah. Ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah jangan mengutuk. Suatu sikap yang tidak natural di tengah kehidupan orang yang berdosa. Betul nggak? Ketika seseorang hidupnya dijamah oleh Kristus, maka sikap memberkati orang yang menganiaya kita adalah sesuatu yang mungkin. Betul ya? Ketika seseorang hidupnya dijamah oleh Kristus, maka sikap memberkati orang yang menganiaya kita adalah sesuatu yang mungkin. Karena Kristus di kayu salib itu berdoa kepada Bapa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini keteladanan Kristus ini ya. Karena memang secara natural orang itu adalah menganiai mengutuk orang yang menganiaya kita. Dan ini disuruh memberkati siapa yang menganiaya kita nih. Gimana caranya ini? Saudara, saya pernah melihat film yang berjudul Hiding Place. Ini film lama sekali tahun 1975 ya. Film ini mengisahkan tentang seorang yang bernama Corrie ten Boom. Jadi seorang yang menyembunyikan tentara-tentara perang dari Nazi Jerman. Karena kalau misalkan ketemu sama Nazi Jerman, maka yang terjadi adalah dibunuh. Nah, suatu ketika, keluarganya Corrie ten Boom yang melakukan penyembunyian ini ketahuan dan ditangkap dan dipisah-pisah. Dipisah antara papanya, dia, cecenya, dan lain sebagainya ya. Dan yang terjadi adalah papanya itu meninggal, digas gitu ya. Pokoknya di kamar gas lah ininya, meninggal. Cecenya kalau nggak salah juga meninggal, dan karena tanpa suatu alasan yang jelas, dia itu tiba-tiba dibebaskan. Di film itu nggak dijelaskan, dia dibebaskan, tiba-tiba seperti itu. Nah, di dalam perjalanan hidupnya selanjutnya, dia itu akan menjadi pembicara, dia diundang di mana-mana, dan suatu saat dia itu melihat orang yang selama ini menyiksa keluarganya, yang memenjarakan dia. Dan ketika Corrie ten Boom berkhotbah, dia melihat orang itu. Dan sebagaimana kebiasaan daripada gereja-gereja, yaitu ketika para jemaat keluar, maka penderanya atau pembicaranya itu ada di depan untuk bersalaman. Saudara bayangkan, bagaimana seorang Corrie ten Boom bisa memberikan tangannya kepada mantan jenderal Nazi Jerman yang membunuh daripada keluarganya. Persis ceritanya seperti ini toh. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Saat itu Corrie ten Boom berkata dan berdoa dalam hati, Tuhan beri kemampuan saya untuk memiliki kasih yang cukup besar, sama seperti Engkau yang mau mengasihi aku, orang yang berdosa ini. Dan Corrie ten Boom memberikan tangannya untuk orang itu. Saudara, ini adalah suatu hal yang sangat berat sekali. Saudara posisikan, bayangkan Anda adalah Corrie ten Boom. Gitu ya. 16. Hendaklah kamu sehari sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa maksudnya memikirkan perkara-perkara yang tinggi? Saya percaya gini ya.
Perkara tinggi yang dimaksud di sini itu menurut saya adalah melakukan pemberontakan terhadap Romawi. Karena saat itu Israel dijajah Romawi. Mengapa demikian? Kenapa kok pemikirannya diarahkan demikian? Karena gini ya. Ayat 17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tahu Romawi melakukan kejahatan, ya. Romawi menjajah Israel, ya. Membuat orang Israel susah, ya. Betul. Nah, berarti kalau melakukan pemberontakan, itu kan mengindikasikan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pihak Romawi sudah pasti melakukan kejahatan terhadap bangsa Israel. Pasti ada sekumpulan orang yang memiliki hasrat untuk membebaskan diri dari cengkeraman orang Romawi. Pasti. Tetapi untuk melakukan hal itu, mereka harus membunuh dan melakukan kejahatan demi kejahatan karena berperang melawan orang Romawi. Nah, firman Tuhan dikatakan sini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya kaitkan dengan janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Melakukan ayat 18 ini tidak mudah ya. Karena banyak orang sekitar kita tuh dengan mudah bisa mengecewakan kita, benar nggak? Karena kita hidup di lingkungan yang berdosa. Maka sangat mungkin kita disakiti oleh keberdosaan mereka yang selfish. Yang mementingkan diri sendiri. Yang mengorbankan kepentingan orang lain. Supaya dirinya untung. Nggak ngurus orang lain buntung seperti apa, nggak ngurus. Saudara, damai Kristus, kalau sudah memerintah daripada hati kita, itu bisa membuat segalanya mungkin. Maksudnya mungkin dalam pengertian hidup damai dengan semua orang. Saya memang mengakui kita memang sulit untuk hidup damai dengan semua orang. Karena tidak semua orang suka sama kita. Misalkan kita suka pada kebenaran, tidak semua orang suka hidup dalam kebenaran. Tidak semua orang mau diomongi supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak semua orang mau hidupnya diterangi oleh firman Tuhan. Tidak semua orang. Oke? Itulah sebabnya kenapa terjadi konflik antara orang yang percaya dan orang yang belum percaya sama Tuhan. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balas, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Saudara, kenapa kok Allah bertindak kita berdiam diri? Mengapa kita tidak boleh menuntut balas? Karena seringkali apa yang kita balas pada orang lain melebihi daripada apa yang seharusnya diterima oleh orang tersebut. Kecenderungan kita adalah kita ingin membuat orang lain tersakiti, melebihi daripada sakit yang pernah kita rasakan. Keberdosaan manusia lah yang membuat pembalasan yang dilakukan oleh manusia ini tidak adil. Jadi, saking ngamuknya kita terhadap orang tersebut, maka seringkali hukuman yang kita pengen orang itu tanggung itu hubungan yang maksimal. Kita tidak peduli derajat daripada kesalahannya itu tingkat grade A, grade B, grade C. Tidak peduli. Pokoknya hukumannya harus maksimal. Karena kayak gitu kan sudah tendensius. Itu sebabnya karena pikiran kita terdistorsi oleh dosa. Maka firman Tuhan berkata, pembalasan adalah hakku. Gitu ya. 20. Tetapi jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya. Kalimat berwarna merah ini maksudnya apa toh? Ini adalah ungkapan di Israel yang berarti mempermalukan seseorang. Ketika seseorang itu malu, maka orang itu akan menghentikan perilakunya yang memalukan. Logikanya kan gitu. Nah, bagaimana caranya orang itu kok bisa malu terhadap dirinya sendiri? Karena orang itu kan musuhan sama kita. Orang yang musuhan sama kita, seharusnya kalau dia lapar, ya kita biarin aja dia. Tapi nyatanya, orang yang justru dimusuhi dia, itu adalah justru menjadi orang yang paling peduli terhadap dia. Karena ketika dia haus, dia diberi minum. Ketika dia lapar, dia diberi makan. Padahal itu musuh. Nah, ketika dia menerima perilaku yang seperti itu, maka mulailah dia berpikir ulang. Memang haruskah saya memusuhi orang yang memberikan saya makan? Haruskah saya memusuhi orang yang memberikan saya minum?
Bukankah mereka adalah orang yang mengasihi saya? Jikalau mereka benar mengasihi saya dengan tulus, mengapakah atau atas dasar apakah saya harus membenci mereka? Itulah yang namanya menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita membalas kejahatan dengan kebaikan, bahkan memenuhi kebutuhan pokok pihak musuh. Artinya pihak musuh sudah sangat terpojok sekali posisinya. Sampai-sampai saja kebutuhan pokok saja tidak tercukupi. Sesungguhnya kalau ini memang benar-benar kita tuh memiliki power apa, wah dipites saya wis tebal, wis kalah itu ya toh. Tapi itu yang tidak dilakukan. Gitu ya. Ketika kebaikan menang atas kejahatan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena seringkali manusia itu tergoda untuk membalas sejujur-jujurnya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat teladan Kristus di kayu salib, itu adalah mengalahkan kuasa dosa dengan cara mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa orang yang percaya kepadanya. Artinya, Kristus itu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan setan yang ingin menghancurkan hidup manusia dikalahkan oleh kuasa kasih Kristus di kayu salib yang memulihkan kondisi manusia. Hiduplah di dalam Kristus, alamilah kasih-Nya, dan sebarkanlah kasih itu kepada lingkungan sekitar Anda, sehingga damai Kristus bisa memerintah di atas hati Anda dan berkarya terus di dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati.